Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Asfa Channel. Berjumpa lagi dengan saya Isa Maria Ulfa. Akan kembali hadir untuk menyampaikan materi kepada kalian semua. Kalau di video saya sebelumnya telah membahas mengenai definisi manajemen perpustakaan, maka kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dan perencanaan strategis manajemen perpustakaan. Stay tune ya, simak video saya sampai habis. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen perpustakaan. Perpustakaan sebagai lembaga pendidikan atau lembaga informasi akan memiliki kinerja yang baik apabila ditunjang dengan adanya manajemen yang memadai. Seluruh aktivitas akan mengarah pada tujuan yang telah ditentukan sehingga seluruh elemen akan memfungsikan diri sesuai dengan ketentuan lembaga atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, lingkungan perpustakaan. Perpustakaan ada perpustakaan nasional, yaitu yang didirikan di ibu kota negara dan merupakan perpustakaan induk dari perpustakaan lainnya. Yang kedua, perpustakaan umum. Selanjutnya ada perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu perpustakaan khusus, yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi untuk menunjang kegiatan kantor. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan strategis. Strategis berasal dari kata Yunani yang artinya berpikir. Handoko dalam bukunya menyebutkan, untuk mencapai tujuan perpustakaan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, diperlukan adanya perencanaan yang matang. Dalam perencanaan strategis, menggunakan teori dari George R. Kelly yang berupa POAC, yaitu Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Lalu, dalam mengukur permasalahan menggunakan pertanyaan dengan 5W plus 1H, yaitu what, when, why, who, where, and how. Selanjutnya, mengukur pedoman. Yang pertama, menggunakan kegunaan keberadaan perpustakaan. Hal ini bisa kita lihat pada manfaat yang diberikan oleh adanya perpustakaan. Seperti yang kita tahu bahwa orang-orang Indonesia saat ini masih kalah dalam hal literasi dengan negara-negara lain. Bahkan orang Jepang saja rata-rata mereka membaca sehari minimal 11 buku atau judul. Sedangkan masyarakat kita saat ini bagaimana? Maka dari itu, perpustakaan di Indonesia keberadaannya menjadi sangat-sangat penting. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu tentang ketepatan waktu. Kegiatan apapun dalam perpustakaan harus sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau yang telah ditentukan. Misal pada jam buka perpustakaan, jam tutup perpustakaan, pengembalian buku, dan hal lainnya. Selanjutnya, efektivitas biaya. Hal ini menjadi hal yang sangat krusial dalam lembaga perpustakaan. Di sini harus benar-benar kita perhatikan sesuai tidaknya biaya yang dikeluarkan dengan manfaat atau dampak positif yang akan kita dapatkan. Selanjutnya, akuntabilitas. Hal ini merujuk pada tanggung jawab dari tiap-tiap pelaksana atau pustakawan. Yang terakhir, ruang lingkup. Di sini, ruang lingkup harus sesuai dengan visi misi dari lembaga perpustakaan tersebut. Nah, beberapa hal tadi merupakan tolak ukur apakah perpustakaan efektif atau tidak. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu dalam perencanaan strategis perpustakaan. Yang pertama, harus logis dan rasional. Jangan berpikir terlalu tinggi, bisa jadi akan menghambat jalannya perencanaan tersebut. Yang kedua, komprehensif, yang intinya menyeluruh dari semua sumber daya yang ada, misalnya dari sumber daya manusianya, dari lingkungannya, tempatnya, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fleksibel, artinya dapat beradaptasi dengan perubahan yang akan datang. Kita tidak tahu di masa depan perubahan seperti apa yang terjadi. Yang terakhir yaitu komitmen.
Jadi apapun yang terjadi kemudian, kita harus tetap berjuang. Apapun yang terjadi dalam perpustakaan, kendala-kendalanya, kita harus tetap bertahan dan berjuang agar perpustakaan itu tetap berdiri. Lalu selanjutnya, hambatan perencanaan strategis. Yang pertama yaitu kurangnya komunikasi antara bawahan dan atasan. Komunikasi itu sangat penting ya. Informasi akan tumpang tindih dan tidak ada kejelasan apabila tidak adanya komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik akan sangat berpengaruh penting dalam jalannya proses perencanaan. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia dalam kategori jumlah dan keterampilan. Lalu yang ketiga, kurangnya sumber daya modal dan biaya. Hal ini sangatlah krusial dalam segala aspek lembaga, terutama dalam lembaga perpustakaan itu sendiri. Yang selanjutnya, karyawan atau anggota lebih mementingkan hal pribadi atau kepentingan individu. Nah, ini dalam sebuah lembaga atau organisasi pastinya tidak diharapkan adanya hal ini karena akan menghambat jalannya proses perencanaan apabila anggotanya lebih mementingkan diri sendiri atau yang disebut egois. Selanjutnya, adanya manajemen otoriter. Lalu yang terakhir yaitu penyusunan perencanaan lambat dan tidak konsisten. Di awal tadi saya sudah menyebutkan bahwa ketepatan waktu itu menjadi hal yang sangat penting karena kita akan bisa benar-benar melaksanakan perencanaan tersebut apabila waktu yang telah ditentukan kita jalankan dengan maksimal. Itu dulu ya teman-teman materi kali ini. Kita akan menyambungnya di video saya selanjutnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.